Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 19 Oktober 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-29. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 12, ayat 35 sampai dengan ayat 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka." Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga. Yesus berkata, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaknya kalian seperti orang yang menantikan tuannya pulang dari pesta perkawinan." Orang selalu mengatakan bahwa hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, masing-masing orang harus selalu siap untuk menghadapi masa depannya. Orang harus selalu siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Semangat para hamba dalam Injil yang selalu siap patut kita ikuti. Para hamba itu akan disapa bahagia kalau tuannya menemukannya sedang bersiap siaga menyambutnya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kaitan dengan dosa dan rahmat, perkataan Yesus ini sangat aktual dengan kehidupan kita. Karena dosa, kita menjadi hamba dosa dan menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi karena Yesus Kristus, kita semua memperoleh hidup baru. Oleh karena itu, sikap sebagai hamba yang baik patut kita miliki dalam menyambut kedatangan Yesus, Sang Adam baru. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Paulus menulis, "Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu maka ada maut. Maut menjalar kepada semua orang karena semua orang berbuat dosa." Realitas dosa memang dialami oleh semua orang. Ini adalah dosa asal yang dibuat oleh manusia pertama, yakni Adam dan Hawa. Oleh karena itu Paulus mengatakan, karena dosa satu orang, maka semua orang mengalami maut, tetapi kasih karunia dan anugerah Allah jauh lebih besar lagi karena satu orang diberi kuasa atas semua orang, yakni Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, satu orang berbuat dosa membuat semua orang berdosa, tetapi satu orang yang membuat kebenaran sehingga semua orang memperoleh pembenaran untuk hidup. Karena satu orang tidak taat, sehingga semua orang menjadi berdosa. Karena ketaatan satu orang, maka semua orang menjadi orang benar. Pada akhirnya Paulus mengatakan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah. Jadi, sebagaimana dosa berkuasa dalam alam maut, demikian pula lah kasih karunia akan berkuasa karena Tuhan kita Yesus Kristus membenarkan kita untuk hidup kekal. Roma 5 ayat 21. Saudara saya terkasih, Paulus membandingkan hidup manusia lama yang diwakili oleh Adam karena ia berdosa, ia tidak taat kepada Tuhan, dan Yesus Kristus sebagai Adam baru yang menghancurkan dosa. Yesus Kristus mengalahkan dosa dan maut dengan taat sampai mati di kayu salib. Dengan wafat dan kebangkitannya, ia membawa harapan bagi manusia untuk bertobat, membaharui diri sehingga lebih layak kepada Kristus. Dosa boleh bertambah banyak
tetapi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus jauh lebih besar dan berlimpah. Di samping itu kita juga dibenarkan karena rahmat berlimpah yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kristus Putra Allah telah wafat dan bangkit untuk kita semua. Kristus memberi hidup baru kepada orang yang terbuka kepadanya. Ia telah taat sampai wafat di kayu salib karena dosa-dosa kita semua. Maka marilah saudara-saudara yang terkasih, kita membangun semangat pertobatan di dalam hidup kita setiap hari. Hanya dengan pertobatan kita dapat masuk dan memandang wajah Tuhan di sorga. Mengapa? Setiap dari kita yang adalah manusia pastilah punya dosa, maka hanya dengan pertobatanlah kita akan sampai pada keselamatan yang akan dikaruniakan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, berilah aku semangat pertobatan dalam diriku, merenungkan dan mengevaluasi diri setiap hari di hadapan-Mu, sehingga aku dapat menyadari pertumbuhan dan perkembangan hidup rohaniku berkenaan dengan apa yang aku katakan dan aku lakukan sebagai wujud cinta kasih-Ku kepadamu dan sesamaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.